Komika Panji Pragiwaksono mengikuti puncak ritual adat di Tongkonan, Layu Kairo, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ritual adat ini adalah bagian dari sanksi adat yang dikenakan kepada Panji buntut penghinaan adat dan budaya suku Toraja. Panji mengikuti ritual adat menyembelih 1 ekor babi dan 5 ayam. Ia didampingi ketua aman dan para perwakilan dari 32 wilayah adat setoraja. Ya, saya tadi kan memahaminya bahwa ini adalah yang dilakukan untuk menghasilkan keharmonisan kembali. Saya baru pertama kali mengalami proses seperti ini dan sangat spesial buat saya, sangat indah menurut saya, sangat spesial. Ini saya nggak akan pernah mengalami sesuatu seperti ini lagi sih. Jadi pengalaman yang menyenangkan. Intinya bahwa pelaksanaan acara ini adalah untuk memulihkan terganggunya harmoni kehidupan selama ini, sehingga semua aspek kehidupan, baik manusia dengan manusia, manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, kembali menjadi harmoni. Sanksi yang dijatuhkan kepada Panji ini merupakan buntut materi stand-up komedinya terkait ritual Rambo Solo yang dianggap melukai masyarakat Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Cufri Tonapa, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi merespon pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qumas terkait status tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya menghormati lantaran pra-peradilan tersebut merupakan bagian dari proses hukum pidana. Namun demikian Budi tegaskan penetapan tersangka Yakut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada prinsipnya pengajuan pra-peradilan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan KPK memandang itu sebagai bagian dari proses uji dalam sebuah sistem peradilan pidana. Namun demikian KPK tegaskan bahwa seluruh tindakan penyelidikan, penyidikan hingga penetapan seseorang sebagai tersangka dalam sebuah rangkaian proses penanganan perkara, semuanya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Sebelumnya, ex-Menteri Agama Yakut Kholil Qumas mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 10 Februari 2026. Sidang perdana dijadwalkan Selasa 24 Februari 2026 di ruang sidang 02 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kejaksaan Agung merespon tim kuasa hukum ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait klaim adanya pendampingan yang sudah dilakukan oleh Kejagung sebelum proyek Chromebook dilakukan. Kejagung menyebut dalam pendampingan tersebut pihaknya telah peringatkan Nadiem untuk lakukan kajian ulang karena perencanaan proyek yang dinilai tidak sempurna. Pihak Kejagung membenarkan adanya pendampingan saat perencanaan proyek laptop Chromebook yang dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara atau Jamdatun pada 17 Juni 2022 silam. Kejagung menyebut dalam kajian yang dilakukan, tim Jaksa Pengacara Negara atau JPN menyimpulkan bahwa perencanaan proyek pengadaan Chromebook kurang sempurna dan menyarankan pihak Kemendikbudristek untuk melakukan kajian ulang dengan membandingkan sistem operasi selain jenis Chrome. Selain itu, Kejagung juga menyebut ada keterlibatan ex-staf khusus Nadiem yang mengarahkan pembelian laptop Chrome. Kajian tidak memuat alasan dan urgensi yang jelas terpilihnya Chrome sebagai sistem operasi yang digunakan dalam pengadaan tersebut. Bahkan JPN menyarankan agar dalam kajian dilakukan komparasi keunggulan dengan sistem yang lainnya, baik itu OS Linux, Macintosh, Windows, Chrome, dan supaya mendapatkan kajian yang objektif. Sudah menyarankan. Terus ada berdasar keterangan dari tim kajian, ada arahan. Ini hasil temuan DPR. Khusus dari staf. Kubu Roy Suryo CS menghadirkan 3 tokoh sebagai ahli untuk memberikan keterangan yang meringankan terhadap kasus ijazah Jokowi.
Tokoh yang dihadirkan adalah Din Syamsuddin, Komjen Purnawirawan Ugroseno, dan peneliti senior Muhammad Sobari. Din Syamsuddin mengatakan penetapan tersangka pada Roy, Rismond, dan Tifa tidak sesuai dengan etika moral. Ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika moral maupun hukum dan politik yang saya pahami. Alasannya adalah Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya mengajukan gugatan tuduhan atas pemalsuan ijazah oleh Joko Widodo. Menurut pendapat saya, itu adalah hak konstitusional sebagai seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Hal senada juga disampaikan oleh mantan Wakapolri Komjen Ugroseno. Ia mengatakan pasal-pasal yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya tidak tepat. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya, KUHP, dan pasal 2 KUHP yang baru ya. Bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan. Ya. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinai dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu. Ya. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas. Sementara itu peneliti senior Muhammad Sobari mengatakan pasal yang dikenakan pada Roy Suryo CS adalah pasal kebatilan. 3 tokoh kita ini bukan orang-orang semacam itu. Mereka dalam perjuangan dunia ilmiah, kalau ada risiko, hadapi. Kenapa takut risiko? Nah, beliau-beliau semuanya orang yang bekerja di wilayah bebas aturan-aturan hukum tadi itu, namun dipanggil. Ada pasal-pasal yang dipakai untuk menuduhkan, itu pasal kebatilan. Pasal-pasal yang dipakai untuk menuduh itu tidak punya dasar karena tidak ada aturannya. Sebelumnya berkas perkara Roy Suryo CS dikembalikan oleh kejaksaan karena dinilai belum lengkap. Pemeriksaan saksi dan ahli kali ini untuk melengkapi berkas perkara mereka sebelum dikirimkan kembali ke kejaksaan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.